Kasih Tuhan, hari yang Kau beri, kasih untuk kekuatan, perlindungan, kesehatan, senantiasa Engkau nyatakan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau terus nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami akan melanjutkan sesi perenungan daripada firman. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran dari firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kembali kita lagi berjumpa di hari yang ke-29 bulan Juli 2020. Pada hari ini kita masih berada di kitab Roma pasal 1 ayat 18 dengan judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Haleluya. Jadi mulai tulisan ini mulai tegas Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, mulai menyinggung dengan tegas. Kita baca saja langsung. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Haleluya. Kefasikan dan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Haleluya. Maksudnya ini orang-orang yang ada di Roma. Haleluya. Ayat 1.
Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Haleluya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Haleluya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Haleluya. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Haleluya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka dan akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Haleluya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Haleluya. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Haleluya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Haleluya. Nah, disinggung Rasul Paulus ini adalah apa yang pernah terjadi. Haleluya. Di masa Israel. Dan karena itu mereka menerima diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Haleluya. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal kebelas kasihan. Haleluya. Ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Dan berbahagia dia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tulisan ini saudara, mulai Paulus menyinggung apa yang pernah terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Haleluya. Ada dua hal di sini, kefasikan dan kelaliman. Fasik dan lalim. Haleluya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi, kebenaran itu mereka tindas dengan kelaliman. Haleluya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi sebab Allah itu sudah menyatakannya pada mereka, pada Israel. Ya. Tapi mereka dikatakan justru menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, maksudnya tidak nampak daripada Tuhan itu, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi mereka tidak dapat, sebenarnya mereka tidak bisa berdalih dari apa yang sudah terjadi. Haleluya. Dari kejadian, dari penciptaan alam semesta, mereka sudah melihat itu, dikatakan. Haleluya. Nah, dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Haleluya.
Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itu karena mereka tidak mengenal Kristus. Mereka menolak. Haleluya. Nah ini, 22. Ya. Mereka, akibat daripada kebodohan itu, pikiran menjadi gelap. Ya, dikatakan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, ya, sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hatinya gelap. Susah untuk menerima kebenaran. Tidak bisa melihat rencana Tuhan. Haleluya. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat. Nah itu. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Haleluya. Oleh karena itu dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Haleluya. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya. Nah itu akibatnya. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, kemudian memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Itulah gambaran-gambaran kelaliman, kefasikan, dan kelaliman. Haleluya. Ya, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah ini. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Nah itu. Ya, kalau untuk dewasa-dewasa ini itu yang dikenal dengan lesbian. Haleluya, lebih rendah. Lebih rendah daripada binatang. Nah, kemudian dikatakan lagi nih. Demikian juga suami-suami. Nah itu. Suami-suami itu dikatakan juga menggantikan persetubuhan yang tidak wajar. Meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Haleluya. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Haleluya, parah. Itu yang namanya homoseksual. Lebih rendah daripada binatang. Haleluya. Kalau binatang tidak ada yang seperti itu. Manusia sudah ada. Haleluya. Sangat bobroknya manusia itu. Sifat kelaliman, sifat apa itu tadi yang disinggung itu? Kefasikan dan kelaliman manusia. Nah dikatakan. Haleluya. Nah dikatakan laki-laki dengan laki-laki. Nah karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, itu akan terjadi. Orang-orang yang melakukan itu akan terjadi. Haleluya. Balasan kepada Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, haleluya, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi itu akibat daripada menolak kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Nah ini dijelaskan semuanya apa yang mereka lakukan. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Nah ini. Kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Haleluya. Pandai dalam kejahatan dan tidak taat kepada orang tua. Sudah pasti itu. Tidak berakal. Haleluya. Tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Jadi memang lebih rendah dari pada binatang. Saudara. Haleluya. Inilah yang ditegaskan Paulus kepada umat Israel yang memang pernah lakukan. Haleluya. Nah, ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ya, walaupun mereka mengetahui, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Haleluya. Betapa
betapa sangat memprihatinkan kebobrokan yang pernah dilakukan oleh Israel di mata Tuhan. Dan sampai hari ini juga manusia-manusia yang tidak mengenal Tuhan itu terjadi seperti itu. Haleluya. Haleluya. Dan itu pasti ada hukumannya. Ya, sudah pasti. Haleluya. Nah, inilah yang disinggung kepada Paulus kepada jemaat di Roma. Dia akan melakukan penginjilan di sana. Umat Israel ini yang tadinya itu dikatakan menolak kebenaran, bahkan menyalibkan Tuhan yang mulia. Haleluya. Nah, inilah saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita terus bersemangat. Saya percaya bahwa kita orang-orang yang sudah lepas dari semuanya itu, dan kita ada dalam kerajaan. Kita orang-orang yang menang, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Yang sudah dipanggil keluar daripada kegelapan. Ini adalah teguran daripada Rasul Paulus kepada jemaat, kepada umat yang ada di Roma, umat Israel yang pernah melakukan hal ini. Haleluya. Kita tahu bagaimana sejarah waktu Musa sementara menerima hukum, mereka tidak sabar menunggu turun dari gunung, sehingga mereka membuat lembu dan mereka sembah. Haleluya. Itu salah satu. Sehingga akibatnya itu mayatnya berkelimpangan di padang gurun. Haleluya. Jadi mulai dari sini Paulus sudah mulai tegas menegur ya bangsanya sendiri, ya, dari di mana dia akan punya kerinduan untuk bangsanya sendiri. Nanti selanjutnya kita akan melihat itu bagaimana itu hukuman atas semua orang. Dan dia akan mulai lebih detail lagi membicarakan tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, bukan dari segi laterlek, tapi yang dia tekankan adalah lebih ke manusia rohani. Sekiranya ini yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Biarlah senantiasa kita dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk terlindung dari semua kefasikan, kelaliman manusia hari zaman ini. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap ada dalam keintiman dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan firman-Nya, sehingga kita senantiasa penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, kebenaran itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Di tengah-tengah era new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mari kita terus bersemangat untuk terus bekerja melayani Bapa kita, Tuhan kita, dan melayani sesama. Mari kita bersyukur untuk firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami datang mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali datang kepada kami buat pagi hari ini, mengingatkan kami kembali untuk kebobrokan yang pernah dilakukan oleh manusia, dan bahkan sampai hari ini pun kenyataannya ada yang seperti itu. Kami bersyukur Tuhan sudah memanggil kami untuk dalam panggilan kudus. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga di hari-hari ke depan ini kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpuji dalam Bapa, memberkati seluruh umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang tersebar di segala tempat, segala kota, segala desa, bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah berkat-Mu Tuhan, mereka kekuatan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna menjadi kehidupan umat-Mu. Terpuji dalam Bapa, ini ucapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara apa yang kita bisa renungkan pada kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, semangat. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.